masih banyak buruh perempuan yang sulit mengadukan kasusnya. Yang harus bebenah adalah perusahaan itu, pengusaha itu, dan pemerintah itu. Bukan kami yang ketika menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan kerja kami, itu kami yang harus memikirkan resiko kami dikriminalisasi. Aduh, masih gelap aja nih. Pada kemana sih? Hei, lampu! Ada demo. Ayo. Ada demo. Ini tanggal 1 Mei ya? Hari Buruh. Kalian wajib tahu. Satu Mei dirayakan sebagai Hari Buruh Internasional. Di Indonesia, peringatan tersebut dijadikan sebagai hari libur nasional sejak 2014. Kenapa sih ada tanggal merah 1 Mei? Apa sih yang bikin Hari Buruh itu spesial? Untuk tahu asal-muasal Hari Buruh, kita mesti mundur 139 tahun ke 1886. Kala itu, demam revolusi industri merebak di Eropa dan Amerika. Teknologi mesin uap, mesin pital, dan lainnya memunculkan pabrik di mana-mana. Pemilik pabrik butuh pekerja untuk beroperasi. Pada saat itu, orang-orang euforia mau kerja di pabrik-pabrik baru ini. Laki-laki, perempuan, sampai anak kecil. Sayangnya, kebanyakan pemilik pabrik memperlakukan para buruh dengan semena-mena. Bekerja 10, 12, bahkan 16 jam merupakan hal yang umum. Upah bisa sewaktu-waktu dipotong, tergantung mood atasannya. Bahkan karena buruh dieksploitasi gila-gilaan, tak sedikit yang meninggal akibat kecelakaan kerja atau kelelahan. Situasi meresahkan ini mendorong para pekerja bergerak dan meminta kondisi kerja dan perlakuan yang lebih baik. Pada 1 Mei 1886, mungkin ini cikal bakal dari Hari Buruh dirayakan. Puluhan ribu pekerja di Chicago turun ke jalan menuntut waktu kerja dibatasi menjadi 8 jam. Kalau waktu itu tidak ada demo besar-besaran, seandainya para buruh memilih diam saja, nggak kebayang apa jadinya kita hari ini. Tentu suara-suara pekerja lebih sering dibungkam, kadang melalui pengabaian hak berserikat, kerap kali lewat cara-cara represif. Semoga akan kehadiran kawan-kawan ini membukakan hati hakim untuk berpikir jernih. Kalau misalkan kasus saya ini bukanlah kriminal, semoga setelah ini tidak ada lagi buruh bersuara yang dikriminalisasi. Semoga setelah ini buruh perempuan berani untuk bangkit atas penindasan yang dialaminya. Baru-baru ini di Jakarta, seorang karyawati mengungkap kondisi kantor yang tidak manusiawi. Gaji bisa dipotong tanpa alasan yang valid. Jam kerja yang panjang tanpa uang lembur. Bahkan para pekerja juga sering mendapat ancaman pemecatan dari atasannya. Alih-alih melakukan refleksi dan perbaikan, perusahaan tersebut malah membawa kejadian itu ke ranah hukum. Alasannya pencemaran nama baik. Bukankah itu taktik untuk memberengus ekspresi, mematahkan aspirasi, dan membuat pekerja takut untuk bersuara? Nah, kita coba ingat kejadian Marsinah, seorang buruh kelahiran Nganjuk tahun 1969. Seorang perempuan, ia dikenal lantang menyuarakan hak-hak pekerja. Marsinah yang vokal akhirnya diberengus secara total pada 1993. Ia dianiaya, diperkosa, bahkan lantas sampai dibunuh. Kini, 30 tahun lebih setelah kejadian Marsinah, kita masih menemui pemberangusan suara pekerja dan hak berserikat yang diabaikan. Represi juga bisa dilakukan tanpa kekerasan fisik, penahanan ijazah, hingga pemotongan gaji jadi modus yang sering dipakai. Karyawan sebuah usaha dagang di Surabaya baru-baru ini mengungkap penahanan ijazah oleh pihak perusahaan. Dan gak cuma itu, upah harian mereka dipotong setiap mereka sholat Jumat. Pihak perusahaan berdalih waktu istirahat hanya 20 menit. Padahal sholat Jumat plus jalan ke masjid nggak mungkin 20 menit. Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah jelas menggariskan hak-hak pekerja. Gaji gak bisa sembarangan dipotong. Setiap pekerja berhak melakukan aktivitas ibadah seperti sholat Jumat. Menyuarakan pendapat dan aspirasi, mau itu di dalam kantor atau demo di jalanan, diperbolehkan. Sekarang sudah tahun 2025, tapi pelanggaran dan eksploitasi yang kita lihat masih sangat banyak. Di dunia kantoran,
kita sempat dikejutkan oleh kabar pekerja yang meninggal dunia akibat kerja tanpa henti. Sementara mereka yang bekerja di kapal lebih rentan menjadi korban eksploitasi. Semakin pelik karena mereka berada di laut lepas selama berbulan-bulan. Di saat kapal bersandar, mereka kerap kali tidak bisa kabur untuk melapor. Dipaksa sunyi tanpa harapan. Saking ekstrimnya, eksploitasi pekerja kapal diberi titel khusus, yaitu perbudakan modern. Bekerja di darat juga tidak menjadi jaminan bisa terhindar dari perbudakan modern. Belum lama ini, perwakilan mantan pekerja sebuah sirkus di Bogor mengungkap represi dan eksploitasi ekstrim yang mereka alami. Mereka membuka tabir tekanan psikis, penganiayaan fisik, hingga berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama bertahun-tahun. Kekerasan, represi, dan eksploitasi juga sering menimpa buruh migran kita. Dari mulai penahanan paspor hingga upah yang disunat agen menjadi kisah pilu yang kerap kita dengar. Situasi buruh migran semakin kompleks dengan kehadiran sindikat human trafficking beberapa tahun terakhir. Dengan iming-iming pendapatan tinggi, banyak saudara sebangsa kita yang dipaksa bekerja di jaringan judi online, scam center, hingga pekerja seks. Angan-angan akan kehidupan yang lebih baik malah jadi mimpi buruk perbudakan modern. 1 Mei jadi momen untuk meresapi perjuangan para buruh. Kita yang hari ini dapat THR, bisa ambil cuti, dan bisa bersuara merupakan buah perjuangan panjang para buruh. Perjuangan yang kerap menumpahkan darah dan merenggut nyawa. Mari sekarang kita saling jaga agar kejadian-kejadian pilu tak lagi terulang. Selamat Hari Buruh.